Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya, Afan Indonesia. Di sini saya akan mencoba untuk mereview modal usaha kecil yang bisa kalian praktekkan juga. Yang kalian bingung mau usaha apa sih di tahun 2020 ini. Nah, ini bisa untuk menjadi solusi bagi kalian semua yang budgetnya relatif kecil. Nah, pertama-tama yang harus kalian perhatikan sebelum menjalankan sebuah usaha itu kalian harus tahu apa-apa saja sih yang harus kalian persiapkan. Itu yang utama adalah modal. Nah, kenapa modal yang paling utama? Karena usaha tanpa modal pun itu sebenarnya bisa, tapi alangkah baiknya kalau kita itu tahu atau punya modalnya. Nah, karena modal itu juga agak susah-susah gampang sih untuk mencarinya. Nah, bagi kalian yang mempunyai modal kecil tapi ingin melakukan atau menjalankan usaha, membuat usaha, nah kalian bisa meniru yang saya lakukan, yaitu membuka toko kecil-kecilan. Nah, untuk modal sendiri kalian bisa menyesuaikan. Nah, kebetulan saya bekerja di suatu perusahaan swasta. Nah, kebetulan modal-modal yang saya kumpulkan itu daripada uangnya habis. Nah, jadi istilahnya bisa saya kembangkan. Minimal uang itu nggak habis dalam waktu singkat. Jadi saya mewujudkannya untuk modal-modal saya itu dalam bentuk barang-barang seperti yang kalian lihat di belakang saya. Nah, untuk yang pertama harus kalian lakukan adalah kalian harus punya tempat. Nah, kalau kalian nggak punya tempat, kalian bisa mungkin menyewa, karena kebetulan saya punya tempat dan tempatnya juga terbilang sederhana, hanya berbilik bambu lah, seperti nyanyian aja ya. Yang penting kita itu tahu apa-apa saja yang harus kita perhatikan dalam usaha. Nah, untuk modal usaha sendiri saya di bawah 10 juta. Itu sudah termasuk untuk memperbarui atau merenovasi tempat. Juga sebagian saya investasikan dalam bentuk barang dan peralatan sih. Nah, kalau kalian sudah punya peralatan sebelumnya, itu malah lebih gampang lagi untuk menambah-nambah barang-barang yang kalian butuhkan. Nah, semisal kalau di daerah saya itu kebetulan di desa. Nah, di sini kan masyarakat masih banyak yang membeli di warung-warung kecil. Nah, terutama di warung-warung tetangganya. Nah, itu saya manfaatkan karena berapapun untung yang kita dapatkan, yang penting kita menjalankannya dengan rapi, menjalankannya dengan baik dan benar. Saya yakin insya Allah akan membuahkan hasil. Seperti itu. Nah, kebetulan yang menjalankan usaha saya itu ibu saya. Nah, ini di belakang ini kebetulan ada Bauti, nenek saya yang juga ikut bantu-bantu. Ketika saya nanti bekerja, mereka yang menjalankan seperti itu. Nah, kalian bisa tambahkan juga di sini itu misal ada, ya kalau nanti kalian misalnya sudah berkembang bisa menambahkan wifi, jadi bisa mengundang orang-orang untuk ngopi lah, jadi sambil menikmati. Nah, seperti yang sudah kita ketahui semuanya, bahwa usaha membuka toko kecil ini itu harus didampingi dengan usaha yang lain, ataupun kalian harus punya kerjaan sampingan, karena usaha toko ini merupakan usaha yang untungnya kecil. Kata orang Jawa sih bilangnya untuk memperpanjang nyawa lah, nyawanya dari uang seperti itu. Nah, jadi kalian harus ekstra sabar, kalian harus bedain mana modal untuk warung dan mana uang untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi kalian harus pilah dan pilih agar modal kalian itu aman. Nah, jadi jangan dicampur aduk seperti itu.
Nah, untuk modal di bawah 10 juta tadi itu termasuk renovasi dari tempat ini, dan juga saya membeli peralatan. Kebetulan saya nggak punya. Nah, saya membeli etalase itu seharga 1.600.000. Nah, kemudian saya beli sisanya untuk membeli barang-barang atau produk-produk yang ada di belakang saya ini. Nah, saya sudah menjalankan usaha ini kurang lebihnya 1 tahun, dan alhamdulillah di masa-masa pandemi COVID-19 ini sangat membantu. Karena untuk apa? Ya untuk membantu-bantu ekonomi lah, karena saya kerja juga lagi sepi, nah, jadi bisa untuk membantu. Nah, itu keuntungan dari kita mempunyai usaha samping. Nah, yang mau saya jelaskan lagi di sini, kalian juga harus manajemen keuangan. Itu yang selama ini saya terapkan itu, ketika kalian dapat uang tiap hari itu kalian catat dan kalian sisihkan. Misalkan di daerah saya itu ada orang-orang yang menarik tabungan, bukan menarik sih, mengelola tabungan. Jadi saya nitipkan uang saya itu per harinya itu kurang lebihnya 10 sampai 20 ribu. Jadi bisa kalian bayangkan kalau per harinya saya bisa saving 10 sampai 20 ribu, itu sudah 1 bulan, 1 tahun berapa. Nah, itu bisa membuat atau menambah modal kalian semua. Nah, yang bisa saya jelaskan selanjutnya yaitu mengenai produk. Nah, produk di sini kalian harus cari agen atau grosir agar kalian bisa menjualnya lagi dengan harga yang relatif di atasnya atau relatif lebih mahal. Karena kalau kalian nggak pandai-pandai untuk memilih tempat grosir untuk membeli produk kita, itu akan susah sekali untuk menjualnya. Nah, kebetulan ini ada pembeli juga. Ya alhamdulillah selama ini sudah saya rasakan manfaatnya, jadi bisa sangat membantu ekonomi dari keluarga saya. Nah, untuk kalian yang mau berbisnis atau menginvestasikan uangnya, khususnya yang bagi bermodal kecil, nah kalian bisa menginvestasikan dalam bentuk toko kecil. Nah, seperti itu. Nah, jadi mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kalian. Jika kalian suka, like atau subscribe agar saya dapat menciptakan atau membangun video-video yang bermanfaat lagi.